semuanya. Kita siapkan hati kita untuk ibadah kaum muda pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, engkau tetap
kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau ibadah kaum muda Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Roh-Mu datang pada kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita bersorak memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Suka Sukamu Tuhan. Saudara yang tulus
dan kita akan tetap ujian kuasamu terlebih besar.
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat malam hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih buat persekutuan yang indah, di mana kami boleh bersatu hati, untuk kami boleh berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami, sehingga firman yang ditaburkan pada saat malam hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Meskipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami tetap percaya kuasa Allah bekerja secara luar biasa di dalam rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Bertemu lagi dengan saya dalam renungan Yud pada saat malam hari ini, di mana tema renungan kali ini adalah Yesusku, teladanku. Nats Alkitab saya ambil dari Yohanes 13 ayatnya yang ke-15. Mari kita akan mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nats ini menggambarkan bahwa Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua. Berbicara mengenai teladan, ada siswa teladan, ada guru teladan. Apa sih teladan? Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau dicontoh. Teladan itu ada untuk memberikan kita inspirasi. Teladan ada untuk mengajar. Dan teladan itu ada untuk memberi contoh yang baik. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama anak-anak usia batita hingga anak-anak usia remaja, khususnya pada masa-masa yang dikenal dengan masa-masa krisis identitas atau masa pencarian jati diri, teladan itu sangat diperlukan. Peneladanan itulah yang akan menentukan perkembangan kepribadian anak atau remaja tersebut. Maksudnya begini, apabila anak tumbuh dalam keteladanan yang baik, maka kepribadiannya bisa tumbuh
dan berkembang dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Untuk menjadikan seseorang sebagai teladan atau panutan, biasanya kita terlebih dahulu menyukai orang tersebut. Benar enggak? Kalau kita nggak menyukai orang itu, kita nggak bakal mengikuti apa yang ia lakukan. Kita menyukai terlebih dahulu, entah apa yang kita akan sukai, ya. Bisa jadi kita suka penampilannya, atau kita suka cara bicaranya, atau gaya make upnya, atau dan lain sebagainya. Banyak sekali, karena memang banyak hal dari seseorang yang bisa kita lihat dan kita tiru. Banyak orang yang mengidolakan seseorang. Idolaku adalah si A, si B, si C, dan si D. Beda orang, beda idola. Orang yang mengidolakan seseorang dan kemudian menjadi panutan, idola tersebut menjadi panutan, menjadi teladan, adalah orang yang mencoba untuk mencari seperti apa gambaran dirinya. Jadi dia mencari seseorang yang akan ditiru. Bahkan beberapa orang ingin menjadi sama persis dengan idolanya. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai oleh anak-anak remaja, anak-anak muda. Karena teladan yang mereka ikuti itu bisa siapa saja. Karena memang tidak ada larangan untuk meladani atau mengidolakan seseorang. Tidak ada batasan untuk meniru gaya seseorang. Beberapa anak muda meneladani tokoh-tokoh tertentu. Sosok teladan mereka bisa dari orang-orang yang memang sudah mereka kenal, dari mamanya, papanya. Kalau ditanya siapa tokoh idolamu, oh papa saya, oh mama saya, oh kalau saya, tokoh idola saya adalah opa saya. Nah, ada yang seperti itu. Namun ada juga beberapa anak muda yang mengidolakan seseorang yang mungkin belum sepenuhnya ia kenal. Nah, biasanya idola yang seperti ini berasal dari tokoh-tokoh dunia. Jadi mereka mengenalnya dari bentuk-bentuk tulisan. Kemudian tokoh artis, pejabat, seniman, dan lain-lain. Jadi seseorang yang menjadi teladan bagi orang lain bisa jadi masih hidup, bisa jadi orangnya sudah tidak ada dan sudah melegenda. Jadi masing-masing orang yang menjadi teladan memiliki latar belakangnya sendiri. Tergantung pada bagaimana kita menilai orang tersebut atau calon idola kita. Beberapa anak sekolah minggu, waktu saya mengajar di sekolah minggu di Palembang, mereka adalah anak-anak kelas besar, anak-anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Waktu ditanya siapa yang menjadi idolamu, ada yang menjawab papa, ada juga yang menjawab Pak Pendeta, ada juga yang menjawab Pak Karno, ada yang menjawab Musa, bahkan ada yang menjawab Dong Hei, ya itu personel dari Suju. Jadi apakah mereka salah mengidolakan seseorang? Tidak, karena pada dasarnya mereka membutuhkan seorang panutan. Sekarang saya mau tanya, dan kalian harus jujur. Siapa dari kalian yang memiliki tokoh idola? Nah, pasti ada, ya.
pasti ada. Meskipun saya di sini tidak melihat kalian angkat tangan, tetapi saya tahu kalian pasti punya tokoh idola. Siapa? Tidak usah disebutkan karena saya tidak mendengar. Ketika kita atau ketika kalian memiliki tokoh idola, pasti kalian memiliki paling enggak fotonya. Karena kita tidak akan mengenal seseorang kalau kita tidak tahu bagaimana wajah atau rupa dari orang itu. Atau ketika kita memiliki tokoh idola, kita berusaha untuk mengumpulkan benda-benda yang berhubungan dengan tokoh idola kita. Semisal ini. Nah, ini adalah benda-benda yang berhubungan dengan grup musik K-pop. Namanya adalah BTS. Wah, karena ada yang mengidolakan BTS di sini. Nah, atau ketika kita memiliki tokoh idola, kita akan mencetak fotonya besar-besar dan menempel di dinding kamar. Kita akan memandang dia pada saat kita akan tidur. Ada enggak yang seperti itu? Nah, saya jadi teringat waktu saya masih SMP. Dulu saya pernah SMP ya. Nah, saya suka menempel poster atau gambar yang super gede yang biasanya saya beli di pasar. Kalau dulu belinya di pasar, gak ada mall. Nah, kemudian ketika saya sudah membeli poster atau gambar itu, saya akan menempelkan di dinding kamar, biar dinding kamarnya bervariasi dan tidak sepi. Waktu itu seingat saya ada posternya Cyndi Lauper, ada posternya Bon Jovi, ada posternya Elton John, Def Leppard. Kemudian yang saya ingat sampai sekarang karena ada buktinya sampai saat ini adalah John Taylor. Dulu saya menyebutnya John Taylor. Dia ini adalah personel dari grup musik, dulu saya menyebutnya Duran Duran. Dan sampai sekarang saya tidak tahu pembacaan grup musik Duran Duran itu gimana, membaca bahasa Inggrisnya. Nah, waktu itu ya, kita tidak pernah tahu John Taylor ini nyanyi apa, karena memang zaman waktu saya masih SMP susah untuk mengakses lagu-lagu barat ya. Ada juga radio, tetapi belum tentu juga pada waktu kita mendengar radio lagu-lagu yang kita maksud itu diputar. Jadi kadang saya tidak tahu sama sekali iki sing lagunya yang mana sih gitu. Tetapi saya suka karena ada posternya dan dia memang cakep. Nah, saya waktu itu suka dengan gaya rambutnya. Nah, karena ketertarikan itu, saya jadi ingin memiliki potongan rambut seperti dia. Nah, alhasil saya dibantu dengan kakak saya yaitu Bu Ari mewujudkan potongan rambut tersebut. Dan jadilah saya sampai sekarang bisa dilihat oleh anak-anak saya juga foto ijazah SMP. Di situ fotonya ada seorang anak yang imut, terus rambutnya pendek, jabrik. Jadi ini rambutnya berdiri gini, kayak anak pang. Tapi kalau anak pang tinggi, kalau saya enggak, tapi jabrik. Kemudian pakai anting-anting panjang. Nah, waktu itu saya suka gaya seperti itu. Dan saya bersyukur karena saya sudah melewati masa-masa itu. Saya sadar bahwa itu adalah bagian
dari proses perkembangan kepribadian saya. Dan setelah saya dewasa, saya sudah meninggalkan semuanya itu. Jadi, beberapa orang menyukai seseorang terlebih dahulu, baru kemudian mengidolakannya, baru kemudian menirunya. Apanya yang ditiru? Yaitu tadi, banyak. Ya penampilannya, ya cara berpikirnya, ya gesturnya, macam-macam yang ditiru. Namun, apa yang terjadi apabila kita mengidolakan orang yang salah, atau kita mengidolakan seseorang dengan cara yang salah? Mengidolakan seseorang tentunya harus juga melewati atau melalui berbagai pertimbangan. Kita harus menggunakan logika dan penalaran yang benar. Jangan sampai mengidolakan seseorang secara berlebihan. Mengapa? Karena selama yang kita idolakan adalah sesuatu yang masih disebut manusia, maka kita harus menentukan batasan apa yang perlu saya tiru. Mengapa saya meniru atau meneladani idola yang sudah saya pilih? Mengapa harus mempertimbangkan hal ini? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bahasa simpelnya, nobody perfect. Jadi setiap manusia memiliki kekurangan. Bisa jadi ketika kita mengidolakan seseorang, kita melihat dia dari sisi baiknya. Oh, dia ini baik terus. Apa yang dilakukan, wah pasti kita setuju. Tetapi ketika kita menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap idola kita, dan ternyata idola kita melakukan kesalahan, maka kita akan kecewa. Walah, padahal dia itu dulu baik loh, tetapi sekarang kok begini ya, dan bla bla bla. Banyak sekali. Akhirnya apa? Kita kecewa dengan idola kita. Berikutnya adalah jangan menjadi penggemar yang fanatik, menyukai seseorang atau menyukai idola secara berlebihan, menggunakan cinta buta dan cinta mati. Wes pokoknya aku suka sama dia. Karena apa? Ketika kita menyukai seseorang secara berlebihan, maka kita akan mendapatkan masalah. Ada kasus zaman dulu, mungkin kalian belum lahir, saya aja kayaknya juga belum lahir. Ini adalah kasus tentang penyanyi legendaris John Lennon. Dari sekian ribu penggemarnya, ada salah satu penggemarnya yang fanatik. Jadi penggemar ini meniru setiap hal yang ada pada diri John Lennon. Bahkan dia mengetahui agenda John Lennon, dia harus kemana, dia tahu. Dia bahkan merasa menjadi John Lennon. Pokoknya dia merasa dia adalah duplikatnya John Lennon. Ketika dia merasa bahwa dia adalah John Lennon, maka kemudian yang terjadi adalah dia menembak John Lennon sampai mati. Dengan alasan tidak ada dua John Lennon di dunia, harus ada satu, yaitu saya. Nah, kejadian ini atau kasus ini tentunya dialami oleh beberapa orang. Meskipun sampai saat ini kita tidak tahu, ada banyak anak-anak yang mengidolakan seseorang sampai berani mati,
sampai berani melawan orang tua, sampai berani menyengsarakan diri sendiri. Apa yang mereka lakukan itu adalah semata-mata karena ia mengidolakan seseorang. Ia meniru dan ia ingin apa yang ia tiru adalah hal yang ia anggap baik. Kemudian juga ada penggemar yang mengikuti atau meniru idolanya, meniru sampai kemudian ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu agar ia sama dengan idolanya. Ini ada kasus Xiao Nana, ya, gadis dari Cina. Kalau saya membaca beritanya adalah dia merupakan penggemar ekstrim dari Barbie, boneka Barbie itu ya. Nah, ia sampai menjalani 60 kali operasi wajah sebagai bentuk obsesinya pada Barbie. Ia mau jadi cantik seperti Barbie. Nah, dari kasus-kasus seperti itu, ayolah, jangan sampai kita mengidolakan seseorang dengan cara yang salah. Jangan sampai kita menetapkan tokoh idola dan kemudian kita meneladani, tetapi kemudian kita salah. Jika manusia itu tidak sempurna, mengapa kita tidak mengidolakan dan mengidolakan seseorang yang sempurna, pribadi yang sempurna, yaitu Yesus. Menjadikan Yesus sebagai idola kita, sebagai sosok yang menjadi teladan kita, sosok yang patut ditiru dan dicontoh. Dari sudut pandang mana saja, Yesus itu layak jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Banyak. Hal-hal yang baik yang dilakukan Yesus itu yang perlu kita teladani. Contohnya adalah Yesus adalah teladan dalam penderitaan. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2. Kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-21. Kita akan membaca, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti apa? Mengikuti jejaknya. Jadi, Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita agar kita mengikuti jejaknya. Yesus itu yang diteladani apalagi? Selain teladan dalam penderitaan, Yesus juga teladan di dalam pengampunan, teladan dalam kerendahan hati, di mana bagaimana Yesus tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah. Itu dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Yesus juga teladan dalam kemurahan hati. Siapa yang tidak tahu kalau Yesus itu murah hati? Semua tahu. Yesus adalah teladan dalam kesabaran. Yesus itu pribadi yang super sabar. Dan Yesus teladan dalam keimanan. Nomor 1 is the best. Yesus adalah teladan dalam keimanan. Jadi mari kita jadikan Yesus sebagai idola kita. Bagaimana kita bisa mengidolakan Yesus? Bagaimana kita bisa meneladani Yesus? Dengan pengenalan yang baik akan Tuhan Yesus, dengan pengiringan yang baik, kita akan melakukan keteladanan Yesus di dalam perilakunya sehari-hari. Dari mana kita tahu? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak akan tahu. Oleh karena itu, untuk menjadi
serupa dengan Kristus, kita harus mengikuti jejaknya. Kita harus tahu bagaimana Yesus itu. Dengan cara apa? Membaca Alkitab dan berdoa. Sehingga apa? Karakter kita akan semakin diubahkan dan serupa dengan Dia. Amin. Untuk firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat renungan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa membimbing setiap kami di dalam kami meneladani seseorang. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau saja yang patut kami teladani. Oleh karena itu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menolong kami. Engkau Allah yang akan memberkati kami dalam pengenalan kami akan Engkau. Engkau sendiri yang akan memberkati kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Dan kami percaya Engkau juga memberkati kami, sehingga kami boleh meneladani apapun yang Tuhan lakukan, sehingga kami Tuhan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti jejak Kristus. Dan kami percaya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ubahkan kami hari demi hari. Dan kami percaya Engkau tolong kami sehingga kami boleh memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau memberkati anak-anak muda yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini dan bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
berdoa. Mari kita akan satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.